untuk sama-sama melakukan sesi kita, yaitu sesi untuk pre-trip di hari yang kedua. Pre-trip di hari Selasa ini untuk fokus membahas kesamaan ya, pemahaman kita tentang Google Classroom dan tentang Google Classroom, dan tolong jangan ada yang ini ya, apa sharing apa screen share ya. Oke, Pak Ujang tolong ya. Ya Pak Ujang minta tolong jangan ada share screen ya. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam rangkaian pelatihan kita program organisasi penggerak. Ya, baik, hari ini kita akan memulai kegiatan kita dengan sama-sama untuk mencapai apa namanya target kita, memahami Google Classroom dan Zoom, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba semuanya untuk kita menyamakan persepsi kita ya tentang bagaimana mengelola Google Classroom dan Zoom gitu. Ya. Jadi hari ini kita akan mengawalinya dengan sama-sama membuka dengan basmalah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita memulai on time seperti kesepakatan kita, yaitu 12.30. Baik, kita akan memulai dengan pre-opener. Ya, opener kita adalah hari ini menebak ya apa yang menjadi isi dari kotak ini. Ya, jadi di kotak ini ada isi, ya ada isinya, dan teman-teman diminta untuk menebak gitu. Ya, jadi bisa menebak apa yang ada di dalam ini dengan membuat pertanyaan, ya dengan membuat pertanyaan yang apa namanya teman-teman buat ya, pertanyaannya iya tidak, ya iya, nanti jawabannya iya tidak atau bisa jadi gitu ya, iya tidak atau bisa jadi ya. Oke, jadi jawabannya iya tidak atau bisa jadi. Jadi masing-masing teman-teman menyiapkan satu pertanyaan untuk mengisi ya, mengisi bagaimana semua ini bisa nanti dijawab gitu ya. Oke. Ya, jadi membuat pertanyaan yang bisa menjawab isi benda dalam kotak ini. Ya. Ya. Dalam kotak ini ada satu benda yang teman-teman harus tebak. Nah, buatlah satu pertanyaan untuk mendapatkan ciri-ciri dari benda ini. Oke, gitu kurang lebih ya. Oke, bunyi bendanya seperti ini. Ini bunyi. Bunyinya. Nah, bendanya ada bunyinya. Nah, silakan teman-teman bertanya. Ya, membuat satu pertanyaan yang bisa mendapatkan ciri-ciri dari benda ini. Oke, silakan. Ada yang mau memulai membuat pertanyaan? Ya, boleh membuat satu pertanyaan ya yang bisa memunculkan ciri dari benda ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh ada yang mau bertanya?
buatlah satu pertanyaan masing-masing orang. Yang pertanyaan itu nanti jawabannya iya, tidak, atau bisa jadi. Ya, tentang ciri ya benda yang ada di kotak ini. Ya, ukurannya seperti ini. Ya, ukuran kotaknya seperti ini. Ya, permainannya judulnya what is it? Ya, apa ini? Ya, apa ini? Ya, what is it? Ada yang mau mulai bertanya? Boleh raise hand. Raise hand itu ada di tombol ini, di reaction ada. Silakan ya, Bu Novi. Novi silakan. Novi Silvan. Ya, terima kasih waktunya Pak Coach Sabto. Izin bertanya dulu tentang aturan permainan. Berarti saya langsung bertanya kepada Coach Sabto. Iya betul, karena kan saya yang tahu benda ini isinya apa. Baik, saya mulai untuk bertanya. Apakah benda itu digunakan dalam kegiatan belajar? Bisa jadi. Bisa jadi Ya atau jawabannya. tidak? Jawabannya ya atau tidak? Ya, bisa jadi. Ya. Ya. Bisa jadi itu kasih. berarti bisa iya, bisa tidak. Jadi jawaban pertanyaan saya nanti iya, tidak, Ya. atau bisa jadi. Nah, ada 3 kemungkinan jawaban. Iya, tidak, bisa jadi. Ya, kalau bisa jadi itu berarti antara iya dan tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke, silakan. Satu peserta berapa pertanyaan, Coach? Satu dulu. Ya, Bu Novi satu, gantian yang lain. Nanti boleh kalau nggak ada lagi yang lain, boleh lagi. Ya, silakan. Ya. Silakan yang lain. Langsung bertanya satu pertanyaan. Ini bendanya. Nah, bunyinya seperti ini. Ya, oke, Pak Wardoyo. Silakan Coach Wardoyo. Langsung ke Ya, silakan. baca itu alat tulis. Silakan, Pak. Bukan. Ya, tidak. 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 Ya, tidak atau bukan. Oke, silakan yang lain. Pak Wardoyo sudah mencoba. Ya, yang lain. Silakan teman-teman. Boleh raise hand dulu biar ketahuan siapa yang mau bicara. Oke, Coach Hisni Komatul Mamuroh, ya. Coach Hisni barangkali ya panggilannya. Iya, Hisni aja. Hisni, ya silakan. Apakah itu masih itu kan ya Coach, masih pertanyaan ya? Ya masih. Oke, apakah itu dia pembelajaran matematika? Mbak, masih apakah suaranya terdengar Coach? Apakah itu sebuah media pembelajaran matematika? Iya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa dipakai, bisa juga tidak ya. Bisa jadi. Oke. Ya. Coach Hisni sudah. Coach Hisni silakan yang lain. Coach Hisni sudah, yang lain. Boleh langsung nebak juga boleh. Apakah ini pensil gitu misalnya? Apakah ini penghapus papan gitu juga boleh. Ya langsung menebak. Sebaiknya sih ciri-cirinya dulu ya, biar tebakannya lebih kena gitu.
Ya, ada lagi yang lain yang mau menebak atau mau bertanya? Ya, bertanya tentang ciri-ciri. Ini bunyinya seperti ini. Ya, bunyinya gini. Ya. Bendanya bunyi, bisa bunyi. Yang di dalam kardusnya bisa bunyi. Ya, benda apakah ini? Silakan. Siapa lagi yang mau menebak? Bentuknya kotak, Ustaz. Bisa jadi, ya bisa jadi, ya bisa ada yang kotak, ada yang selain kotak juga bisa. Oke, yang lain lagi, ayo langsung aja nggak apa-apa. Apakah itu rautan? Bukan, bukan. Ya, yang lain, Coach Risna sudah, ya yang lain, giliran yang lain. Ayo yang belum kebagian, yang belum belum bicara nih boleh, ayo silakan. Logam. Apa? Gimana, Uang Coach logam. Indri? Uang logam. Uang logam bukan, Bukan. bukan. Mungkin pertanyaannya bagusnya apakah ini terbuat dari logam gitu kali ya? Iya, iya seperti itu. Jawabannya bisa jadi, ya bisa jadi. Nah, ada yang terbuat dari logam, ada juga yang bukan. Itu ada sebagiannya terbuat dari logam, ada juga yang tidak. Oke, yang lain lagi, ayo. Mana nih belum ketebak, baru satu benda. Ayo teman-teman, ada berapa orang nih peserta? Ada 14. Ya, ada 14 peserta. Baru berapa orang yang bertanya? Ayo, silakan. Coach Ida, Ustazah Ida, Ustaz ini ya, Ustaz Ujang, Ustaz siapa lagi nih? Nur Rahmat, ya Nur Rahmat Imzaki, Coach Zaki, Coach Salis, ya Coach Nur, Hanifa, Coach Afan, ya Afan, Coach Sabrina. Ayo. Angkat tangan, Pak. Ya. Apa? Boleh Coach Sabrina langsung. Apakah terbuat dari kayu? Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Ada yang terbuat dari kayu, ya. Pensil. Pensil. Kalau pensil termasuk alat tulis ya. Tadi sudah ada yang nanya soalnya, apa namanya? Apakah ini alat tulis? Jawabannya bukan. Balok. Gimana? Balok. Apakah ini sebuah balok? Alat peraga. Jawabannya bukan balok. Alat peraga bisa jadi, bisa menjadi alat peraga. Apa lagi? Coach Kastina. Ayo Coach Kastina. Coach Zoom. Mohon maaf. Coach Novi. Coach Novi belum bicara. Coach Ida. Coach Faiza. Ya, ayo. Jangan menyerah, ayo. Pertanyaannya apa sih, Bu? Oh, sampai gabung kok. Ini menebak benda ini, benda ini apa di dalam benda ini? Di dalam kardus ini ada suatu benda. Nah, tugas teman-teman adalah menebak. Ya, intinya menebak benda ini dengan membuat pertanyaan. Ya, yang dijawab iya, tidak, atau bisa jadi. Nah, ya, Coach Novi silakan. Coach Novi.
Apakah bisa dimakan, Coach? Tidak bisa. Tidak bisa dimakan. Bukan makanan. Oke. Silakan. Coach Novis sudah. Oke, yang lain. Nah, Coach Hisni lagi. Boleh, Hisni, silakan. Coach Hisni. Coach Hisni, ya. Apakah itu sebuah benda padat? Oh iya, padat. Nih, bunyi kok. Aku kan mikir makanan, ini kan nggak apa-apa pertanyaan. Iya, betul. Kalau lembek dia nggak bunyi ya. Ini padat. Bisa media pembelajaran. Boleh pertanyaan? Yang lain dulu. Zoom ya, Coach Zoom, silakan. Coach Zoom dulu. Apakah merupakan alat tulis? Bukan. Tadi sudah ada yang nanya. Bukan. Alat tulis bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Sudah ya. Oke. Yang lain silakan. Yang lain boleh. Coach Kastina mau bertanya? Coach Kastina. Apa? Bisa digunakan untuk menyimpan sesuatu? Tidak pernah ada dipakai buat menyimpan. Ya, tidak bisa. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Ternyata bendanya susah barangkali ya. Harusnya saya cari benda yang mudah dulu tadi ya, misalnya pensil gitu. Tapi langsung yang susah itu. Oke. Ada yang lain? Silakan. Tadi kan ya udah ada bentuknya bisa macam-macam ya, segi 4, mungkin ada yang segi 3, ada yang apa lagi, ada yang bundar. Ya. Oke. Oh iya, saya belum ganti pre-trip ya. Mana itu di mana ya adanya? Ininya backgroundnya. Ada di grup kelas Buah Hati. Oh, sudah di grup ya. Oke. Di WA pribadi Ustaz juga ada, saya kirim. Oh, oke. Baik, Coach Trisna, saya ganti. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ayo, sambil jalan. Sambil jalan, ada yang mau nebak lagi? Oh ya, Coach Nur Ahmad Inzapki ya, sudah raise hand. Maaf tadi saya nggak ngeliat. Silakan Coach. Ya, apakah terbuat dari plastik? Bisa jadi, ya bisa jadi. Ada bagiannya terbuat dari plastik. Oke, silakan yang lain. Saya boleh tanya juga, Kak? Boleh. Biar ikutan. Ya, apakah ada pisaunya atau benda tajam di situ? Oh, apakah unsur benda tajam? Ya. Tidak ada sepertinya ya. Artinya tidak biasa dipakai untuk sesuatu gitu, memotong atau apa, enggak. Ya. Bisa jadi sih ada yang tajam ya, bisa juga. Ada yang unsur tajam ada. Oke, yang lain Coach Riza. Mau debak dong. Ayo teman-teman debak. Coach Riza, boleh. Silakan. Coach Riza dulu ya. Coach Riza boleh. Silakan Coach Riza. Yang sudah raise hand. Ya. Suaramu. Coach Riza, silakan. Apakah sebuah penggaris? Bukan, ya bukan. Oke, Coach Riza sudah. Selanjutnya Coach Nur Hanifah. Ya, Nur Hanifah silakan.
Coach Nur, ayo. Apakah itu media pembelajaran bangun ruang? Bangun ruang tidak, bukan. Bangun Apakah Ya, Coach Imzaki lagi, Coach Zaki. Coach Zaki lagi. Ya, apakah kotak itu bisa dibuka supaya saya bisa tahu isinya? Belum, sabar. Belum. Tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu yang lain, ayo. Yang belum nebak nih, yang belum bicara, ayo. Ayo. Silakan, ayo. Nah, siapa ini? Ya, menyerah kayaknya nih ya. Ya udah waktunya udah hampir 20 menit tidak terpenebak. Ya, ini perhatikan, saya buka. Ya, ini. Ya, Jam tangan. Iya. Ya. Tangan ya. Benar kan semua jawabannya tadi? Ya, ini bendanya ada yang dari plastik, ya, ada yang dari logam. Ya, terus ini bisa juga dipakai buat alat peraga, pengajaran bisa. Oke, sebenarnya hampir semua benda bisa dipakai buat alat peraga pengajaran. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sedikit sebenarnya bukan untuk memberikan sesuatu, tapi lebih menyamakan persepsi frekuensi dalam penggunaan Zoom ya, dan penggunaan Google Classroom. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, baik. Saya akan ini ya, Coach Murni dan Coach Fitri. Ya, Coach Murni barangkali ya. Tolong dibantu suara-suara. Ya, suara-suara di mute. Kalau teman-teman mungkin lupa mem-mute ya, agar suaranya tidak mengganggu yang lain. Ya, mohon bantuan ya untuk mem-mute kalau ada teman-teman yang terlupa ya mem-mute mikrofonnya. Baik, yang pertama ini adalah tentang jelajah Zoom dan Google Classroom. Jadi hari ini kita ingin menyamakan frekuensi tentang Zoom dan Google Classroom. Ya, kita akan banyak menggunakan Zoom. Ya, tadi sudah ada timbul satu problem masalah, yaitu bahwa ini adalah teman-teman menggunakan Chrome. Ya, memang Chromebook itu biasanya tidak support ya untuk virtual background. Ya, untuk virtual background biasanya Chromebook itu tidak bisa. Itu jadi memang menjadi permasalahan ketika teman-teman menggunakan Chromebook ya. Nah, ini jadi memang beberapa peserta di gelombang yang lalu juga demikian. Tidak bisa menggunakan Zoom yang maksimal, yaitu tentang virtual background ya, seperti coach ini ya, Coach Ujang nih tidak bisa menggunakan virtual background karena menggunakan Chromebook ya. Mungkin kalau ada yang sudah bisa menemukan caranya boleh di-share ya, karena selama ini belum dapat itu bagaimana caranya bisa menggunakan virtual background ya. Mungkin saya menambahkan saja kiat sedikit, yaitu dengan adjust low light ya di video ya, video setting. Biasanya kalau gambarnya agak cahayanya kurang ya, misalnya contoh nih teman-teman di sini ya, ya mungkin seperti Coach Aida ya, Coach Aida itu agak berbayang gambarnya, itu mungkin karena cahaya kurang gitu ya, cahaya kurang. Nah, itu ada di video setting ya, ada di video setting, judulnya adalah adjust low light gitu, adjust for low light. Jadi menyesuaikan dengan pencahayaan yang kurang. Jadi virtual background-nya bisa lebih bagus gitu. Ya, virtual background-nya bisa lebih bagus, tidak membayang gitu ya, muka kita itu tidak bolong-bolong gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah bagus semua teman-teman ya. Jadi biasanya karena faktor pencahayaan yang kurang. Ya, misalnya Coach Aida tadi ya, itu salah satu contoh yang mungkin pencahayaannya kurang, bisa dicoba dengan video setting
di video, di gambar kamera itu ada video setting, yaitu adjust for low light. Oke. Ya, bisa juga kita sebut dengan ada juga yang menggunakan green screen, gitu. Ya, menggunakan green screen atau tidak. Itu boleh dicoba ya, diklik-klik itu, mudah-mudahan bisa ketemu yang bagus. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi optimalisasi Zoom itu maksudnya agar pelatihan kita ini bisa lebih maksimal menggunakan Zoom. Nah, yang pertama adalah menggunakan reaction. Nah, reaction ini teman-teman tadi sudah bisa menggunakan raise hand ya. Kita akan sering menggunakan ini raise hand, lalu yang lain lagi terutama raise hand. Ya, ada emoticon gitu ya, simbol-simbol ini, ada hati dan sebagainya, ada trompet. Itu mungkin akan kita gunakan ya reaction itu. Ya, itu ada tombol reaction di bawah. Lalu berikutnya chat ya, ketika teman-teman tadi sudah ada beberapa yang menggunakan chat, itu berarti sudah biasa gitu kita melakukannya. Nah, ini hanya sekedar mengulang saja bahwa chat room juga akan sering kita pakai. Tombolnya ada di sini, klik chat, bisa memilih apakah everyone semuanya mendapatkan chatnya atau pribadi ya private chat ya, pribadi langsung menunjuk gitu, dipilih orang yang akan menerima chat room. Ini bisa juga tidak diaktifkan oleh host, yang bisa juga ya untuk menjaga fokus akhirnya dimatikan chatnya bisa, atau chatnya hanya bisa kepada host atau co-host ya, tidak bisa chat kepada sesama anggota, bisa disetel gitu ya, terserah dari host atau co-hostnya. Oke, jadi seperti itu untuk chat ya. Ini sedikit mengulas, nanti bisa kita perdalam lagi kalau ada pertanyaan. Lalu berikutnya memberikan tanggapan dalam bentuk kalimat. Nah, ini hal yang sering nanti terjadi. Ya, teman-teman diminta menggunakan annotate. Ini annotate yang ada di sini ya. Ya, jadi karena harus memberikan tanggapan dan diketik menggunakan teks agar rapi. Jadi bukan menggunakan yang lain. Karena kalau pakai misalnya ya, tulisan yang seperti tulis tangan gitu ya, itu sulit nanti. Ya, cara membuat tulisannya juga susah. Nah, kalau teks kan tinggal diketik. Nah, ini annotate ya, menggunakan annotate di atas layar, keluar annotate lalu pilih teks ini. Nah, maka nanti jadinya seperti ini. Kalau teman-teman sudah memilih teks, maka tinggal menuliskan sesuatu di sini. Gitu. Nah, itu jadi nanti munculnya teks. Nah, sekarang kita coba. Apa motivasi Ustadz dan Ustazah mengikuti pelatihan POP JSIT Indonesia, program organisasi penggerak JSIT Indonesia? Nah, apa motivasinya? Coba tulis di sini. Ya, menggunakan annotate. Ya. Silakan kalau masih ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Nah, bagaimana annotate? Nah, annotate itu adanya di atas. Ya. Lalu klik annotate-nya dan pilih teks. Coba kita pengen melihat ya teman-teman sudah oke atau belum menggunakan ini. Ya, dituliskan apa motivasi Ustadz dan Ustazah mengikuti pelatihan POP JSIT Indonesia. Ya, nggak perlu lengkap, ini aja dulu berapa kata gitu, misalnya 3 kata, 5 kata gitu. Silakan. Ini kan cuma untuk latihan aja ya. Nah, latihan menggunakan Zoom. Ya, silakan. Belum ada yang muncul? Ada yang bisa melakukan ini, melakukan annotate? Mungkin di stop share dulu, Coach. Enggak? Oh, enggak, langsung. Ada yang biasanya Kan annotate ada yang bisa langsung di situ. Memang. masih belum di-update. Kalau Zoom-nya belum di-upgrade itu agak repot. Coba ya. Jadi teman annotate yang sedang kita pelajari. Ya, annotate. Ya, annotate itu teman-teman bisa menulis di layarnya orang lain gitu. Ya, di layarnya orang bisa menulis, itu silakan. Kita coba menggunakan annotate. Ya, mungkin teman-teman yang sudah bisa langsung. Ini saya ulangi lagi. Ya. Orang itu ya. Silakan. Ini annotate-nya sudah muncul. Ya.
Ya mungkin tadi bisa jadi juga di pemilik akunnya belum mengaktifkan annotate. Ya, bisa jadi itu. Sekarang sudah muncul. Ya, silakan. Sekarang annotate sudah muncul di atas. Digeser mouse-nya atau kursornya ke atas, lalu akan muncullah pilihan annotate. Klik annotate dan teman-teman akan menemukan di situ ada teks gitu ya. Nah, seperti ini nih, saya udah menulis ya. Nah, seperti ini udah. Ya, silakan teman-teman. Boleh diketik. Ketik apa? Annotate di bagian atas, nanti ketika muncul itu ada bagian atas itu ada judulnya pensil, ya lambangnya pensil, tulisannya annotate. Ya, annotate. Klik annotate-nya. Klik annotate-nya, lalu pencet text. Ayo, saya tunggu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ini bisa membantu teman-temannya yang lain yang belum bisa, boleh juga. Ya, jadi sebenarnya gampang. Ya, kursornya digeser ke atas, lalu nanti di situ muncullah ada pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihannya banyak di situ ya. Ada macam-macam, ada dari mute, stop video, security, participant, chat, new share, lalu annotate, remote control ada di situ. Silakan teman-teman. Afwan Coach Sabto, di view option belum ada muncul annotate ini. Mungkin belum enable ya. Bentar. Ya, di saya sudah. Ini pemilik akunnya juga bisa membantu sih. Biasanya karena di setelan akun di awal. Ya, coba saya cek dulu. Biasanya standarnya JST itu udah langsung bisa mati ya. Oke, ya kadang-kadang seperti ini namanya teknis, makanya sering disebut kesalahan teknik. Kesalahan teknis. Yang salah itu selalu anak-anak teknik, ya. Gitu, nggak pernah anak IPA salah, itu nggak pernah. Selalu kesalahannya kesalahan teknik. Anak-anak bahasa apalagi nggak pernah salah, bener terus. Tapi yang dihukum itu anak hukum ya, selalu kena. Oke, saya coba cek. Di sini sih udah oke sebenarnya. Iya, harusnya nggak ada masalah ini. Annotate, ya. Saya lagi ngecek setelannya, cek ininya. Ya, kalau dicek setelannya sih udah nggak ada masalah. Mungkin di akun di awal biasanya kalau annotate itu. Ya, di akun di awal ketika membuat link itu biasanya seperti itu. Nanti akan dicek. Ini harus dipastikan bisa ya. Karena ketika pelatihan ini untuk kita nyoba ya, berarti ada sesuatu yang belum terset dengan baik. Saya cek kembali. Mana sih berarti? Ya. Apakah muncul? Karena kalau di saya sudah muncul si annotate sudah bisa. Oke, coba dicari lagi, ditarik ke atas. Lalu di situ nanti akan ada pilihan annotate. Ini saya udah cek semua setelannya, semuanya sih udah oke. Coba ya, saya cek lagi ini, mudah-mudahan bisa.
Ini saya udah enable. Ya, udah muncul teman-teman. Coba lagi. Ini saya sudah enable annotation. Ya, sudah muncul Coach Sapun. Oh ya, oke. Ya, teman-teman klik view option ya di layar atas. Di atas. Ya, samping ada bilang your viewing Sabto Sugiarto screen. Nah, di sampingnya ada view option. Ya, ya berhasil. Ya, oke. Diklik annotate ya. Teman-teman pilih teks ya. Ya, silakan. Ya, Coach Indriati, ayo mulai ketik. Background-nya iso kudune mburi. Aja dulu. Nah, berdua dulu aja. Nah. Ya, nah, sudah di tanda tangan ya. Nah. Ya, sudah bisa ini. Agar apa? Ya, terus udah. Gimana? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya, oke. Coach Nur Hanifah, Coach Sarah, Coach Novi. Ya, saya juga bisa merapikan di sini. Iya, saya bisa merapikan tulisan teman-teman. Gitu. Nih, saya pindah ke sini. Ini tulisannya Pak Nur Ahmad. Gitu. Ini Coach Wardoyo. Ini saya pindahkan ke sini. Alhamdulillah bisa ikut pop ya. Coach Bani, Coach Zumaro, Coach Novi. Ya, ini yang sudah bisa Coach Wendy. Ya. Oke. Coach Wardoyo sudah. Boleh lagi dicoba lagi? Ya, biar pasti bahwa nanti teman-teman ketika pelatihan sudah oke semuanya. Ya, menggunakan annotate. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Yang masih kesulitan boleh. Coach Ida, sudah bisa Coach Ida? Coach Rokaitun, Coach Salis. Ya, Coach Indriati, mau coba lagi? Silakan. Saya bisa clear semuanya dari sini, saya clear. Nah, silakan teman-teman tulis lagi. Coach Aida sudah Coach, oke. Coach Aida Rosalina, warnanya bisa dipilih Coach ya. Warnanya juga boleh dipilih. Warna tulisannya. Kita kok tulis Mbak? Ya, tulis saja, tulis. Ya, tulis percobaan. Langsung tulis teman-teman ya, biar kita berlatih. Dan nanti banyak nih menggunakan annotate ya di dalam pelatihan di trip nanti ya, agar bisa menjadi educator. Alhamdulillah semangat ya. Ini Coach Risna, Coach apa nih, Coach Zumaro ya, Coach apa lagi nih, motivasi saya ikut. Oke. Coach Indriati, ya, Coach Salis menambah ilmu, ya, Coach Wardoyo menambah pengetahuan, Coach Ida. Oke, berarti udah bisa nih ya, sebagian besar udah bisa. Ya, belajar. Apa sih? Apa? Oke, kita cek dulu satu-satu ya, kita cek ya. Teman-teman kita cek. Kita cek dulu bagaimana teman-teman, apakah sudah oke. Ya, siapa yang masih punya kesulitan untuk annotate?
boleh, nggak apa-apa. Lebih baik sekarang kita ketahui, nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Mana yang masih kesulitan untuk menggunakan annotate? Kalau di HP tuh nggak bisa buat ganti background-nya. Di handphone ya, background ya. Ya, handphone sebenarnya bisa. HP-nya ganti. Handphonenya diganti. HP-nya Ya, ganti. lem biru. Ya, di iPhone-nya. Di iPhone. Ya, ganti iPhone yang itu. Yang apel kecopot. Ya, silakan. Orang ngapak, orang kepenak gitu ya. Saya juga orang Kebumen ini, saya orang Banyumas. Oke. Nggak muncul ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Tolong dibantu suara di mute. Ya, ini suaranya ada yang ini apa namanya kena apa istilahnya echo itu storing ya. Nah, jadi mengganggu. Gitu. Nanti kupingnya sakit. Oke, ini untuk annotate. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang memberikan tanggapan dalam bentuk stem. Nah, stem itu kayak gini nih, ada pilihan mau bintang atau hati atau silang. Pilihannya di annotate juga, tapi pilih stem. Ya, coba nih sekarang teman-teman di stem. Ya, kalau dia bintang itu berarti teman-teman sudah oke. Sejauh mana Ustadz dan Ustazah memahami hal berikut ini? Ya, kalau sudah oke bintang, kalau masih belum hati. Ya, kalau sudah oke bintang, kalau masih belum hati. Hati berwarna merah. Nah, coba silakan. Ya, saya pengen lihat teman-teman sudah. Nah, tuh Coach Sarah, Coach Salis sudah. Ya, ada yang kirim hati, ada yang kirim bintang, Coach Aida. Ya. Kalau bintang tuh berarti sudah oke gitu tadi ya perintahnya. Kalau hati masih belum. Ya, pembelajar membahas ada X improve assessment dalam pembelajaran. Nah, ini nanti kita akan melakukan seperti ini, ya. Tapi sekarang nggak apa-apa, memang pendekatan terpadu kan kita udah tahu lah ya. Karena sebagian kita sudah mengikuti pelatihan sejak dulu sudah banyak pelatihan tentang terpadu ya, pendekatan terpadu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bisa ini. Ya, ini saya bisa juga hapus langsung. Ini saya hapus ya. Nah, saya clear dulu semuanya. Oke, ini sudah. Oh, masih ada lagi yang tertinggal. Ini harus dihapus dulu. Kalau nggak dihapus nanti dia akan ada terus. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau sudah dihapus terus disebutkan oleh fasilitator, oke, kita selesai gitu. Berarti teman-teman udah nggak usah isi lagi. Ya, karena kalau masih isi nanti mengganggu slide yang lain yang berikutnya. Oke ya, sudah. Nah, berikutnya memberikan tanggapan dalam bentuk menarik garis. Nah, ini juga nanti akan ada. Pilihannya annotate juga tapi draw. Ya, draw yang garis. Ada panahnya boleh. Kalau mau pilih yang ada panahnya berarti yang ini, gitu ya. Nah, coba sekarang langsung pasangkan dengan pernyataan yang benar. Ya, pasangkan. T gimana? Ya, wah cepat nih. Coba. Ya, panahnya bisa yang dua ujungnya ada juga yang satu ujung. Wah, luar biasa nih teman-teman nih. Ya, ini hanya untuk mengulang aja sedikit ya, biar kita tahu kita sudah dalam satu frekuensi yang sama. Oke, luar biasa. Oke. Baik, ada lagi yang masih pengen nulis? Tanda-tandanya sudah oke, semua sudah bisa. Panahnya yang tipis aja, nggak usah yang tebal. Karena nanti kalau yang tebal menutup yang lain gitu ya. Pilihannya pilihan garis yang tipis saja.
Oke, baik. Saya akan hapus. Ya. Panahnya yang tipis saja, panahnya yang tipis ya, jangan yang tebal. Yang ada ujungnya ada panahnya. Ada yang dua-duanya ada ujungnya ada, ya. Ada yang cuma salah satu. Oke, baik. Kalau ini tidak disuruh pakai hati ya sebenarnya, jadi tidak pakai hati, harusnya langsung panah. Hati yang tadi sudah lewat. Masih ada lagi. Oke, baik terus. Oke, sudah ya, sudah cukup ya, sudah bisa semuanya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ke Google Classroom ya, optimalisasi Google Classroom. Nah, teman-teman ini Google Classroom ya. Ini Google Classroom kita modelnya sebelum tugas kelas ya. Tadi saya sempat melihat belum berinteraksi di Google Classroom. Saya tadi baru melihat pagi, belum lihat lagi. Nah, insya Allah sekarang sudah ada tugas kelas anggota seperti itu. Nah, ini Google Classroom kita. Ya, untuk tugas kelas nanti disitulah teman-teman menaruh tugas-tugasnya. Ya, dari sini ada presensi, rekaman video, nanti presensi trip, ya presensi post trip, dan ada kegiatan pre-trip ya, baik itu di hari pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya. Oke, lalu berikutnya menanggapi artikel terpadu. Nah, ini tugasnya sudah di launching juga ya, bagaimana teman-teman saling menanggapi, lalu nanti dikumpulkan ya, tanggapan kita itu dikumpulkan dalam bentuk dokumen Word ya, dalam bentuk dokumen Word gitu. Jadi kalau kita sudah ngetik di forum, maka disalin, di copy paste ke Word, lalu ditaruh menjadi tugas gitu. Ya, di tugas kita ini ditaruh tugas Anda, tulisannya tugas Anda. Nah, ini bisa ngasih komentar kepada teman yang lain ya di forum ya. Lalu ini untuk menanggapi artikel yang kita kumpulkan. Ya, ini tag ininya, Word-nya, dokumennya. Lalu di sini ya, serahkan. Ya, jangan lupa dipencet tombol serahkan, karena kalau nggak dipencet itu tidak terkirim. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, ini kan. Lalu misalnya journey info ya sudah dibaca, sudah diunduh ya, membaca roadmap ya, memberikan tanggapan pada kolom komentar, ini ada di sini. Lalu setelah membaca dan memberikan komentar, klik tandai sebagai selesai. Ya, dalam tugas Anda itu nanti ada tandai sebagai selesai. Ya, berarti itu sudah selesai, nanti bisa dilihat dan dikirim oleh ke gurunya. Ya, nanti gurunya melihat gitu ya, kami ini fasilitator bisa melihat. Oke, nah lalu sekarang bagaimana kalau umpamanya kita ingin jawab pertanyaan ya dengan mengetik di MS Word, simpan dengan nama kita ya. Ya, itu ketik dulu berarti di Microsoft Word-nya. Nah, copy jawaban lalu pasti di dalam paste di kolom komentar. Ya, ini kalau jawab supaya kita nggak ngetik lagi, tinggal copy paste, masukkan ke sini. Lalu berikan tanggapan jawaban kepada dua peserta lain. Nah, memang biasanya kita ingin memberikan kesempatan berinteraksi dengan memberikan tanggapan kepada peserta yang lain. Nah, lalu yang keempat, klik tambah atau buat untuk mengunggah file tugas. Ini ya, tambah atau buat. Nah, masukkan filenya, ya, file kita ini yang menjadi jawaban kita. Lalu tandai sebagai selesai. Ya, kalau sudah tandai sebagai selesai, udah bisa dilihat, nanti bisa dinilai oleh gurunya. Ya, jadi sudah aman gitu. Ya, teman-teman. Lalu cara memberikan tanggapan, klik tanda panah akan muncul balas komentar ini lalu beri tanggapan. Ya, balas komentar ini di sini kalau mau memberikan komentar kelas gitu ya, langsung di tempatnya gitu sesuai dengan tempatnya yang mau kita komentari. Ya, sehingga nanti yang baca juga tidak bingung, oh ini yang ini dimaksud yang mau ditanggapi yang ini. Gitu. Nah, kita kan saling berinteraksi, saling menanggapi, ya tentunya bisa langsung berinteraksi secara individual, ya misalnya mengucapkan terima kasih gitu atas komentar yang diberikan, gitu ya, memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan ya, kepada kita.
Itu teman-teman. Jadi kita pun di forum Zoom ataupun di Google Classroom pun kita tetap berinteraksi secara positif gitu. Ya, karena itu tujuannya dari interaction atau interaksi. Ya, itu salah satu pendekatan online tapi tetap interaksinya terbangun. Interaksi yang positif di antara kita. Gitu ya. Baik, teman-teman, itu dari saya memang tidak banyak karena saya yakin teman-teman juga sudah menggunakan ya seperti disampaikan oleh Coach Risna bahwa teman-teman sudah biasa menggunakan Google Classroom gitu ya. Nah, mungkin nanti di Zoom ini kita lebih terampil lagi. Ya, prinsipnya Zoom ini kita jadikan tempat belajar bersama, ruang kelas kita. Ya, kita tetap ada aturannya, itu respect ya, menghargai satu sama lain. Ya, misalnya kalau lagi bicara kita unmute, tapi begitu kita nggak bicara kita mute. Karena jangan-jangan nanti kita kedengaran suara lain gitu ya, mungkin di sebelah kita, di dekat kita ada suara-suara, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Gitu. Entah itu nanti kita masih di jalan, misalnya suara kendaraan, mungkin ada tukang jualan, pas siang-siang lewat, bikin lapar deh, jadi ingat ada tukang bakso lewat, gitu, kedengaran suaranya. Wah, itu cukup mengganggu konsentrasi. Itu ya. Ya, atau mungkin anaknya nangis. Lalu juga video ya, berhati-hati kalau yang Zoom-nya di kamar. Ya, yang Zoom-nya di kamar tuh berhati-hati, mungkin nanti ada anaknya ya lewat dan sebagainya. Kemarin di gelombang sebelumnya ada yang suaminya lewat gitu ya, tidak pakai baju. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi gitu di gelombang ini. Ya, hati-hati kalau Zoom-nya memang kita di kamar ya, di kamar pribadi kita, karena mungkin suami atau istri kita tidak tahu kita sedang on kamera gitu. Ya, jadi akhirnya mungkin yang perempuannya tidak berkerudung gitu bisa terlihat. Ya, terus juga mungkin anak-anaknya juga gitu. Ya, itu salah satu cara untuk mengamankan situasi kondusif dalam penggunaan Zoom. Gitu. Virtual background yang diharapkan teman-teman yang memang masih memungkinkan diusahakan, ya diusahakan agar terlihat cantik gitu ya, kelas ini, kelas 3 ini. Ya, memang tadi saya katakan kendalanya kalau di Chrome ya, Chromebook itu tidak support ya untuk virtual background. Ya, lalu kalau teman-teman misalnya pencahayaan kurang, tidak ada green screen, ya itu bisa nanti diotak-atik di setelan videonya, ya video setting, itu agar lebih optimal. Itu misalnya pilih HD ya, high definition. Itu high definition tuh bagus gitu, bisa terlihat dengan jelas, ya terang. Nah, gitu seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Atau masih mungkin boleh menyampaikan juga kendala-kendala yang dihadapi apa, mungkin kita bisa mencari solusi bersama ya, membantu teman-teman agar dalam trip nanti kita bisa lebih optimal ya. Nanti kalau trip udah beda ya suasananya, kita akan lebih aktif ya, lebih suaranya akan lebih terdengar. Memang kalau berkumpul teman-teman ya sebaiknya agak sedikit jaga jarak ya agar tidak terjadi storing ya, saling mempengaruhi suara, berdengung, yaitu mengganggu karena ini juga kita direkam recording yang nantinya akan dilaporkan sebagai bahan LPJ ke Kemendikbud agar lebih optimal terlihat teman-teman bagaimana interaksinya, hasilnya, dan juga nanti support dalam hal keaktifan ya dalam berinteraksi. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh pakai reaction sambil berlatih nih, ada reaction tombol raise hand. Ya, saya yakin tadi raise hand sudah banyak ya yang oke. Ya, silakan Coach Wendy Susanto. Ya, silakan Coach. Ya, izin. Tadi untuk di awal di annotate ya, itu ketika saya ngetik belum selesai, tidak bisa terselesaikan karena langsung ini apa hilang gitu, langsung masuk
loncat maksudnya. Mm-mm. Nah itu Maksudnya hati-hati. Terus yang kedua bisa jadi juga kendala sinyal. Ya kendala sinyal itu kadang-kadang membuat itu terkirim sudah langsung gitu ya. Padahal ketiknya belum selesai, ya belum selesai mengetik gitu. Nah memang ketiknya berhati-hati, jangan salah pencet itu tombol. Nah kalau udah selesai silakan langsung di enter gitu. Nah itu baru sudah selesai ya prosesnya. Gitu. Ya, terima kasih Coach. Ya sama-sama. Ya, yang lain boleh sharing, berbagi, atau mungkin mau berbagi tips juga boleh. Ya, ini juga masalah virtual background juga jadi perhatian kita ya, karena kita nanti ada foto-foto yang dilaporkan, ada video. Nah, jadi hari ini kita pakai virtual background pre-trip. Ya, virtual backgroundnya beda-beda. Arahan hari ini pre-trip. Ya, kemarin ada sosialisasi juga ya, udah berapa tuh virtual backgroundnya. Nah, nanti ada virtual background trip, lalu selanjutnya ada virtual background post trip. Nah, gitu. Jadi background juga menjadi salah satu penentu ya bagus atau tidaknya ya laporan kita. Oke, silakan. Ya, silakan Coach Salis. Ya, Salis Subhan. Silakan Coach. Di unmute dulu. Ya, di unmute. Coach Salis masih mute. Ya, silakan di unmute. Oh, nih gimana nih? Iya, maaf Coach. Ini tadi ya, Coach, saya suaranya sudah terdengar. Silakan. Sudah di-mute. Sudah terdengar suaranya. Mana Coach Salisnya? Apa terlempar keluar? Ini teman-teman semua di sekolah kan ya? Ya Coach Trisna ya. Di sekolah semua atau ada yang di rumah? Ini di sekolah semua, Tat. Sekolah semua. Oke. Alhamdulillah. Ini bagus sebenarnya sinyalnya ya. Cuma mungkin pas lagi ada yang kena di tempat tertentu kali. Ya, maaf Coach, baru gabung lagi. Ya, silakan. Tadi keluar ya. Saya mau menanyakan tentang yang Anonet itu, kalau kita misalnya lagi menjelaskan, terus anak-anak coret-coret, bisa kita kendalikan nggak? Oh bisa, ya bisa. Misalnya dengan disable dulu sementara, disable itu ya. Caranya? Disable dulu. Ada di situnya di atas itu, lalu ada titik 3 itu sebutannya more itu. Nah nanti di situ ada disable, ada kalau kita lagi aktif berarti nanti pilihannya disable. Disable itu artinya tidak boleh gitu, tidak boleh annotate. Ya, dimatikan networknya. Tapi kalau sudah dalam kondisi mati, kita ingin nyalakan, nanti pilihannya di situ enable. Ya, enable itu artinya diaktifkan. Gitu. Ya, oke. Terima kasih, Coach. Ya, terus yang paling penting adalah memang anak-anak harus diberitahu. Ya, kontrolnya ada di anak-anak juga. Jadi kita kasih ini peraturan, terus setelah itu diingatkan. Mungkin ada yang masih coret-coret. Kadang-kadang kalau di handphone kan nggak sengaja ya, kita menggerak-gerakkan itu ternyata menimbulkan coretan. Itu biasanya kalau pakai handphone gitu. Jadi sebenarnya anak-anak juga ada yang nggak sengaja melakukan itu. Gitu ya, tidak sengaja mencoret-coret karena dia sebenarnya sedang menggerakkan layar ininya gitu, handphonenya. Cuma karena di situ sekalian annotate jadi dia menimbulkan coretan. Gitu. Makanya disarankannya menggunakan laptop ya, bukan menggunakan handphone. Gitu. Nanti kalau sudah diingatkan ya berapa kali ya sama-sama. Nah, kita bisa menegakkan aturan ya. Kalau yang tidak mengikuti aturan bisa kita beri sanksi kan, kita keluarkan seperti itu. Ya.
Jadi bisa nanti itu tergantung dari kesepakatan kita dengan murid-murid. Silakan. Google Classroom sudah masuk semua ya? Masuk ke Google Classroom? Alhamdulillah sudah, Coach. Ya, alhamdulillah. Saya belum sempat nengok lagi Google Classroom-nya. Karena tadi saya keluar dari ini keluar sekolah tadi. Oke, ada yang lain yang mau bertanya atau ini ingin sharing pengalaman berbagi dengan penggunaan Zoom gitu, Google Classroom. Ada tambahan Coach terkait dengan Google Boleh. Classroom? Silakan. Iya. Ya, jadi saya izin share screen Google Classroom yang sudah teman-teman join ya. Ya. Sudah terlihatkah di layar, teman-teman? Belum, Bu. Sedang proses. Ya, di sini masih mendung ya. Oke. Sudah? Di saya belum. Belum ya. On proses. Belum muncul. Proses. Tapi sedang proses. Ya, sudah. Oke, baik. Ya, ini adalah Google Classroom kita ya, Google Classroom 5.1.3 SDT Buah Hati Pemalang. Nah, kalau kita melihat interaksi di forum ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah kami upload teman-teman. Ya, contohnya Journey Info ya, Journey Info ya. Jadi silakan semua yang sudah kami upload itu kan sudah berlalu nih teman-teman ya. Baik itu presensi pretest maupun Journey Info. Jadi teman-teman kalau sudah membaca info di GC ya, tadi Coach Sabto sudah mengingatkan ya. Nah, hanya saja ternyata belum 26 yang menyelesaikan atau yang mengklik serahkan tugas. Ya, ini terlihat hasilnya teman-teman ya. Jadi di layar guru ya, ini yang terlihat. Nah, masih ada 2 orang yang belum Journey Info. Ya, ini artinya kalau teman-teman belum mengklik ya serahkan tugas, artinya teman-teman belum baca. Ya, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, artikel ya. Artikel saya lihat baru 1 orang ya. Sebentar saya back lagi. Ya, kita lihat artikel ke atas. Ya. Ya, ini sudah di-upload tadi malam ya, pukul 9 malam ya. Saya cek ternyata Wita ya. Ya, jadi jam 8 WIB jadinya 8 malam. Oke. Ya. Ini teman-teman akan mengisi di forum ya. Nah, ini. Jadi diklik dulu artikel terpadu ya. Baru kemudian teman-teman lihat di bagian bawah ya. Nah, sudah ada contoh ya. Tadi saya sudah komen nih. Jadi ketika Coach Sabto sampaikan, saya lihat, oh masih kosong ternyata begitu ya. Apakah teman-teman bingung? Ya, akhirnya saya coba menulis tadi jam 2.16 ya. Ini Wita ini, jam 2.16 Wita waktu Indonesia Tengah ya. Karena saya di Wita ya. Teman-teman jawab di sini dan komentar juga di sini. Ya, Ustadz Wardoyo langsung komen. Nah, sekarang nih. Benar yang dicontohkan Ustadz Wardoyo. Jadi teman-teman di copy file Word-nya kirim ke sini. Nah, kemudian perintah yang kedua setelah mengirim ini mengcopy paste dari Word ya, silahkan teman-teman klik komentari yang mana. Misalkan ini bukan Ustadz Wardoyo ya. Siapa punya nama ini Doyo Perang saya kira Ustadz Wardoyo. Namanya Masya Allah. Ini kalau bisa pakai nama ini ya, nama lengkap ya. Jangan sampai Ustadz nggak dapat nilai karena kami tidak mengenal. Ya, jadi tinggal diklik replay gitu ya. Ini artinya teman-teman akan mengomentari beliau gitu ya. Ini emailnya jahidilik ya @gmail.com. Oke, tinggal dikomentari ya. Setuju misalnya, setuju dengan
jawaban yang Ustadz sampaikan dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah ada kasus yang kami temukan, ya sudah gitu mengerjakan, tapi ternyata beliau lupa klik serahkan tugas. Nah, itu yang sering terjadi ya. Sehingga ini kalau di layar saya nggak muncul ini serahkan tugas, ada di sebelah kanan ya, tempatnya di sebelah sini ya. Karena kami yang memberikan tugas, jadi adanya di layar siswa. Oke, ya begitu teman-teman. Silahkan ya. Setelah ini mungkin teman-teman langsung menyelesaikan challenge ya, artikel terpadu setelah tahu caranya gitu ya. Nah, cara melampirkan juga diklik file ya, tidak ke drive ya. Ada yang wapri bertanya, saya nggak berhasil lampirkan tugas Ustazah gitu. Ya, jadi di lampiran itu yang teman-teman upload adalah file yang dari komputer gitu ya. Itu mungkin sebagai tambahan untuk tugas atau challenge di GC ya. Semoga dimudahkan teman-teman, dan jika ada pertanyaan nanti bisa wapri ke Coach Sabto atau ke Ana ya, insyaallah. Baik, itu saja Coach Sabto, Afwan. Ya, oke, alhamdulillah dapat tambahan tadi dari Coach Fitri melengkapi apa yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa kita nanti berinteraksinya langsung di situ, bisa saling berkomentar ya, karena ini online tetapi juga teman-teman semi offline. Ya, kalau pesertanya dari banyak sekolah ini akan sangat menarik gitu ya, karena berjauhan dan memang kita memerlukan berinteraksi melalui online gitu ya. Gitu. Jadi ini semi ya, teman-teman, ada online-nya, ada offline-nya. Gitu. Makanya nanti kalau bagi kelompok boleh tuh satu kelompok dalam satu ruangan, boleh biar sekalian bisa offline. Gitu. Dihindari nanti dalam satu ruangan ada berbagai kelompok gitu ya, karena nanti saling mengganggu gitu suaranya. Kalau satu kelompok kan bisa sekalian. Baik, Coach Wardoyo, Resen, silakan Coach Wardoyo. Ini Coach Fitri, itu kalau di Google kelas saya kan tulisannya memang war spasi doyo gitu kan. Kayaknya dimasuk di tempat Coach Fitri ditranslate jadi perang doyo gitu. Ya, doyo perang seperti itu. Kayak ditranslate itu. Iya, war itu perang memang dalam bahasa Inggris. Iya, ya. Makanya saya juga, ini kok rubah. Tadi saya lihat di HP Wardoyo gitu ya, begitu nyampe laptop lupa lagi gitu. Ya, oke, itu diaktifkan. Nanti saya nonaktifkan kalau bukan. Ya. Nah, ini translate ya. Iya, translatornya diaktif. Jadi Wardoyo. Ya. Baik, siap-siap yang namanya ada unsur berbahasa Inggrisnya ya akan ditranslate. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ada tambahan mungkin dari Coach Fitri atau Coach Murni juga boleh, silakan. Nah, ini ya, teman-teman praktik apa gitu, atau merasa cukup gitu kali ya. Kalau share screen udah tadi ya Coach Sabto ya di Zoom-nya. Oh ya, share screen. Share screen, teman-teman ada tombol di situ ya, share screen. Boleh dicoba, tapi sekarang saya tidak aktifkan karena biasanya nanti takut kepencet ada yang share screen gitu. Jadi kalau nanti pas pelatihan kita akan beri kesempatan teman-teman bisa menggunakan share screen. Ya, share screen itu ada tombol hijau di bawah, ada tanda panahnya. Share screen tinggal klik. Nah, nanti di situ milih mana bagian layar yang mau di-share. Itu gampang ya kalau share screen gitu. Nah, tapi nanti di saat-saat tertentu yang memang diizinkan untuk share screen itu akan diaktifkan. Ya, dalam nanti di kelompok gitu seperti itu presentasi. Nah, nanti akan diaktifkan share screen yang bisa teman-teman lakukan. Oke, ini ada Coach Wendy yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Coach. Ya, izin, mohon maaf di luar materi. Jadi gini, dari kemarin setiap saya presensi di Google Form, mohon maaf, itu untuk tanda tangan saya tidak bisa terupload, Coach.
Nah, itu kemudian ya udah saya kirim aja gitu. Apakah tetap terhitung presensinya atau tidak? Iya. Coach, mohon maaf. Ya, datanya tetap masuk, cuma memang belum ada tanda tangannya. Tanda tangan itu sebenarnya cukup sekali, ya cukup sekali saja. Yang penting sudah sekali masuk itu nanti jadi sudah diketahui oleh admin bahwa ada tanda tangannya. Karena memang kalau setiap waktu kita tanda tangan itu akan menghabiskan memori di Google Drive kita. Nah, biasanya yang gagal mengupload tanda tangan atau file ke dalam ininya form itu karena Google Drive-nya itu sudah penuh gitu. Memori di emailnya itu sudah penuh gitu sehingga tidak bisa mengupload file ataupun foto ya, apalagi gambar atau video itu kapasitas memori emailnya. Kalau yang standar itu kan 15 GB, apakah sudah penuh atau belum? Ya kalau sudah penuh ya harus dihapus dulu atau memang harus kita ganti email gitu. Ya seperti itu. Karena biasanya masalahnya di situ yang gagal mengupload gambar atau file video di Google Form seperti absensi itu ya, presensi itu biasanya ya, terima kasih penjelasannya. Baik, lanjut Coach Bani Kesnayati, silakan Oke, Coach. Bani, boleh lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, suaranya cukup jelas terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya. Oke. Ngapunten ini Coach, saya mau bertanya dari kemarin penasaran. Jadi kalau kita itu jadi admin, berarti otomatis kita kadang kalau mau unmute peserta itu kan dari kita bisa, tapi setelah kita unmute itu kemudian masih ada yang respon kan? Atau ini sebenarnya pengaruh sinyal atau memang ada jangka waktu di mana kita unmute terus bisa kembali normal seperti biasa atau gimana? Saya kurang paham, Coach. Terima kasih penjelasannya, Coach. Ya, sama-sama. Jadi kalau mute dan unmute itu juga kontrolnya ada di host ya. Untuk apakah sepanjang waktu di mute misalnya, ya sepanjang waktu pesertanya tidak boleh buka mic ya, buka mikrofon, itu bisa di-setel seperti itu ya. Di pojok kanan itu dan di partisipan, kalau diklik partisipan nanti ada 3 titik ya. Itu kalau kita jadi host atau jadi co-host itu akan muncul ya, misalnya ask all to unmute ya, boleh buka semuanya. Lalu mengizinkan peserta unmute sendiri, itu ada. Itu kalau kita tidak klik ya, tidak membolehkan, mereka tidak bisa mute sendiri, gitu, tidak bisa membuka mikrofonnya sendiri, gitu. Itu tergantung kitanya setelannya seperti apa. Gitu. Yang jelas kalau host dan co-host bisa meng-unmute ya. Jadi ketika dia lagi ngomong atau suara terdengar berisik, terus kita tutup mikrofonnya bisa. Nah, nanti kalau di setel dia bisa buka sendiri, dia buka lagi gitu. Seperti itu. Kalau mau permanen tidak diizinkan partisipan atau peserta untuk meng-unmute sendiri. Itu bisa diklik. Nah, kalau tidak diizinkan, Bani. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau kami di sini pelatihan ini nanti semuanya boleh mute unmute dirinya sendiri dengan kesadaran sendiri gitu. Kalau terasa bahwa di lingkungannya lagi berisik, nah segera mute gitu sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Gitu. Kadang-kadang sih kita suka nggak sadar gitu ya bahwa di belakang kita ada orang lagi ngomong, ada tukang bakso lewat gitu tadi ya. Ya, jadi yang lainnya dengar gitu seperti itu. Nah, sebaiknya kita kalau sedang memang kita tidak bicara, posisi selalu mute saja, gitu. Itu lebih aman, gitu. Sehingga nanti kalau ada suara apa-apa, mungkin tiba-tiba ada orang manggil kita, gitu ya, seperti itu ya. Terus sebaiknya di mute saja. Ketika kita mau bicara, baru di unmute. Jadi mandiri ya, mute, unmute mandiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bisa
mute maupun meng-unmute mikrofonnya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau nanti ada suara yang berisik ya kami host dan co-host akan mute gitu ya. Jadi dia akan mute karena semua bisa dikontrol oleh host dan co-host. Oke, gitu Coach Bani penjelasannya. Oke. Matur suwun Coach. Oke, sami-sami. Ya, yang lain ada lagi? Coach Murni mungkin ada tambahan? Tidak ada, Coach? Tidak ada. Untuk Tidak ada, yang cukup ya? mungkin yang tadi ada pertanyaan absen presensi, ya. jaringan pastikan jaringannya sedang stabil karena biasanya meskipun ada tapi jaringan tidak stabil, biasanya nanti tiba-tiba terus disconnect atau disable ini Google Form-nya. Kalau isi nanti dicoba lagi bisa. Biasanya masih tersimpan datanya tidak clear form. Ya. Kalau tanda tangan tuh sepertinya tidak wajib ya. Jadi tidak wajib. Jadi datanya masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Kecuali tapi kalau yang di ada. awal tidak apa-apa. Di awal ada satu kan sudah tanda tangan, nanti tinggal bisa dipakai lagi gitu tanda tangan itu. Cukup gitu. Nanti bisa diklik lagi. Gitu. Ya. Oke. Jadi sesuai arahan dari admin di pusat ya bahwa tanda tangan itu bisa hanya satu kali saja. Jadi juga tidak memenuhi kapasitas memori Google Drive-nya teman-teman gitu di emailnya masing-masing. Gitu. Karena itu semua terekam ya di Google Drive kita. Oke. Baik, Coach Aida sudah raise hand, silakan. Ya, Coach Aida, silakan di unmute. Terima kasih, Coach. Sudah terdengar suaranya, Coach? Ya, terdengar. Bagus. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya, Coach, ketika Zoom itu kan memakai akun belajar. Tetapi ketika memakai akun belajar kan katanya bisa 45 menit lebih, nggih. Tetapi masih sering keluar-keluar sendiri itu kira-kira kendalanya apa nggih, Coach? Terima kasih. Ya, sebentar ya. Oke, maaf tadi Coach Aida. Ya. Baik, bisa diulangi lagi Coach Aida? Maaf. Ketika kita menggunakan Zoom, katanya kan akun belajar itu bisa dipergunakan sampai 45 menit lebih. Tetapi di saya itu sering keluar-keluar sendiri. Padahal maksudnya untuk jaringan itu termasuk kuat, Coach. Kendalanya di mana, nggih? Terima kasih. Oh, akun belajar ya. Saya kurang familiar itu ya. Mungkin ada yang bisa bantu teman-teman? Coach Fitri atau Coach Murni? Yang masalahnya adalah akun belajar itu untuk akses internet gitu kan ya? Kalau yang saya tahu akun belajar akun untuk pakai Zoom ya atau bagaimana? Kalau yang saya tahu bisa dipakai untuk Zoom. Kalau tahu saya lancar-lancar aja sih.
nggak ada masalah. Ini sekarang saya pakai kuota belajar, kuotanya. Karena begini mungkin ya, Ustazah Aida ya. Ya. Kalau akan membuka akun Zoom ya dengan belajar dengan Zoom itu tidak bisa lebih dari 45 menit begitu ya Ustazah ya. Ya karena tidak menggunakan Zoom Pro. Zoom Pro ya. Jadi akun belajar itu hanya untuk kuota. Apa ya bahasanya ya? Akses internet. Untuk akses internet. Akses internet. Tapi kalau untuk Zoom, kalau mau di atas 45 harus berbayar atau kita sebut dengan Zoom Pro ya, lisensi. Kalau yang itu masih yang basic ya. Kalau yang 45 menit itu premium. Iya betul. Ya, jadi bukan masalah akun belajarnya, tapi masalahnya itu di Zoom-nya. Bahwa Zoom-nya memang kalau menggunakan yang basic terbatas waktunya hanya 40-45 menit. Itu kalau mau di-upgrade kita harus yang berbayar, yaitu Zoom Pro atau Zoom Premium. Gitu. Jadi kalau akun itu tadi itu hanya untuk akses internet. Ya, satu hal yang berbeda dengan Zoom-nya. Ya, Zoom-nya ada sistem sendiri, yaitu Zoom yang basic yang bisa siapa saja pakai, itu terbatas waktunya. Sementara Zoom yang berbayar itu bisa waktunya bisa bebas gitu. Gitu ya, Coach Aida. Oke, sudah jelas? Coach Aida, boleh saya bantu ini dicoba untuk video setting? Ya, video setting agar virtual background-nya Coach Aida bisa lebih bagus. Iya, bisa Coach. Jadi coba. Tadi udah diotak-utik tapi belum berhasil. Mungkin salah. Oke, mungkin barangkali bisa bantu Coach. Iya, bisa. Coba di video setting. Apakah sudah ditekan adjust for low light-nya? Ada video setting di gambar video di bawah itu. Nah, nanti di situ my video itu ada ini. Udah. Baik, teman-teman sekalian. Mohon maaf, Coach Fitri, saya mau izin dulu karena saya ada panggilan rapat. Jika ingin dilanjutkan boleh, silakan teman-teman dengan Coach Fitri dan Coach Murni ya. Oke, jadi saya izin ini dulu karena waktunya ini ada kegiatan rapat jam 2 di sekolah. Gitu ya. Silakan Coach Fitri, ada di sini Coach Fitri. Ya, dengan Coach Murni. Baik, saya izin dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Coach, hostnya digantikan dulu. Baik. Hostnya saya pindahkan dulu. Ya. Saya pindahkan ke Coach siapa, Murni? Ya. Coach Murni saya jadikan host. Oke, silakan. Ya, gitu ya. Ya, baik teman-teman, kita ada waktu setengah jam lagi ya untuk menuntaskan ini ya, pengenalan GC dan Zoom ya. Sekarang saya akan minta teman-teman untuk praktik ya. Teman-teman akan praktik karena nanti ketika presentasi kelompok ya di trip nanti teman-teman akan banyak bekerja di breakout room atau diskusi kelompok ya. Maka sekarang kita akan berlatih bagaimana share screen ya, hasil diskusi kelompok, share screen file sama audio ya. Nanti siapa tahu ada yang langsung ingin langsung backsound-nya terdengar ya. Kita latihan sekarang ya. Kita mulai dari siapa ya? Saya kasih penghargaan untuk yang pertama mengirimkan artikel terpadu kepada Ustadz Wardoyo. Kita kasih aplaus teman-teman. Ya, silakan Ustadz Wardoyo, open mic. Ya, Ustadz Wardoyo akan mempraktikkan share screen. Ya, caranya Ustadz pilih folder ya atau dibuka file yang mau di share screen Ustadz. Boleh PowerPoint, boleh file Word, boleh file Excel, apa saja boleh ya. Oke.
Ya, kita interaktif Ustaz ya. Ya, saya tanya apakah sudah terbuka filenya Ustaz? Sudah. Ini sekarang disable ya. Bu. Gimana? Oh, sebentar. Security-nya saya aktifkan. Oh, sudah ya, sudah. Sudah bisa. Sudah bisa kok. Ya, ya sudah. Baik, silakan Ustaz. Oke, keren Ustaz. Sekarang kita cek Ustaz share screen yang ada sound-nya. Apakah terdengar di layar di headset kami atau tidak ya? Kita cek Ustaz. Boleh ini nggak perlu stop share Ustaz ya. Nggak perlu stop share. Ustaz tinggal klik new share ya kalau nggak salah, ada di atas. Ada kotak kayak share screen gitu Ustaz di atas. Hai pemain 1, siap hadapi Ya, oke, belum? New share ya. New share, Ustadz pilih PowerPoint atau apa saja yang ada suaranya ya Tat ya. Nah, kemudian diklik share sound Ustadz di pojok kiri Tat. Tantangan ini. Oke, ada iklan lewat. Iya, mantap. Keren Ustadz Wardoyo, keren. Sudah terdengar Ustadz? 2 jempol untuk Ustadz Wardoyo. Baik, boleh di stop share ya Ustadz ya. Oke. Ini sepertinya sudah siap mengikuti trip ya Ustadz Wardoyo ya. Oke, selanjutnya saya minta Ustadz Wardoyo ya untuk memilih satu partisipan ya, mau minta beliau praktik apa dari yang sudah dijelaskan oleh Coach Sabto. Silakan. Kita kasih tantangan, ini pesertanya jadi fasilitator sekarang ya. Ustadz Ida Nur Hasana. Oke, silakan. Ustazah Ida Nur Hasana. Oke. Perintahnya apa nih? Praktik apa Ustadz Wardoyo? Menampilkan PowerPoint. Oke, share screen ya. Ya. Nah, silakan Ustazah Ida. Menampilkan apa? Terserah. Terserah Ustazah, boleh dibuka dulu filenya. Iya. Kita lihat dulu ini Ustazah Ida. Boleh langsung PowerPoint yang ada sound-nya juga boleh. Biar sekalian share sound ya. Aku buka file apa? Nggak kedenger lagi. Bentar. Kami dengar Ustazah. Apa sih ya? Kita dulu. Yuk, kita praktik ya. 20 menit lagi. Bentar. Oke. Setelah share screen, ada tugas tambahan ya, Ustazah Ida, challenge-nya. Bentar, iya, saya buka file dulu. Oke, siap. Tantangannya nambah nih, Ustazah Ida. Ya, sebentar. Ini berarti ke-10 ya, Bu? Boleh PowerPoint kosong, Ustazah, boleh. Karena tantangan Ustazah adalah mengaktifkan dan menonaktifkan annotate, Ustazah. Yuk. Yang ingin praktik berikutnya boleh raise hand ya, tanpa ditunjuk. Oke, boleh di enter ke bawah, Ustazah. Enter ke bawah di kertas yang kosong. Di bawah, nah, yang kosong, Ustazah. Kita praktik sama teman-teman. Ya, di enter aja. Di enter kertas kosong. Bukakan kami kertas kosong, Ustazah. Di enter. Oke. Ini annotate-nya teman-teman aktif nggak? Kita tanya peserta yang lain dulu. Teman-teman annotate-nya aktif nggak? Nggak aktif, Ustazah. Ya, oke. Sekarang kita minta bantuan ya. Ustazah Ida akan mengenablekan annotate, Ustazah.
Ketemu nggak? Ustazah akan mengenablekan annotate. Ini kok ditutup Ustazah? Tetap di sana Ustazah. Oh, Ya. tetap bisa. Iya, jadi ngatur annotate-nya adalah hanya yang share screen saja yang bisa ngatur. Oke. Ya. Oke. Ustazah ketemu nggak ada titik 3 di atas, di samping kotak hijau? Belum ketemu. Di atas. Oh iya. Oke, diklik Ustazah. Di Ya, bagian sudah. di tengah ada tanda centang enable annotate, disable annotate. Ketemu? Enable. Ini. Ya, iya dicentang enable-nya. Iya. Oke, sambut. Sudah. Oke, coba Sudah. teman-teman cek view option-nya. Apakah annotate-nya sudah aktif? Halo? Oke. Keren, Ustazah Ida sudah aktif annotate-nya. Sekarang teman-teman kita coba. Keren tuh. Langsung dibalas sama teman-teman. Kasih apa ya? Upload kata-kata apa saja untuk Ustazah Ida. Diketik pakai teks ya. Yuk, kasih kata-kata penyemangat untuk Ustazah Ida yang sudah berhasil mengenablekan annotate. Ayo, pakai teks teman-teman. Contoh, saya kasih warna oranye ini untuk Ustazah Ida ya. Keren, Ustazah Ida. Nah, tuh. Sudah kebaca ya Ustazah? Semangat terus Bu, gitu ya. Ustazah, sekalian kalau mau praktik ya, Ustazah bisa menggeser komentar kami dengan mengklik ada tanda segi garis kayak plus gitu tapi ada panah, apa namanya di situ ya, lupa saya. Ada Ustazah? Ada enggak di annotate-nya? Ustazah buka annotate. Mencoba nggak Ustazah? Oke deh, coba Ustazah Ida, keren Ustazah, boleh stop share, syukran, jazakillah khair Ustazah Ida, Masya Allah luar biasa ya. Pengalaman ya untuk share screen. Oke, boleh stop share Ustazah? Stop. Ya, sekarang kita tanya teman-teman, ada yang mau mencoba nggak teman-teman dengan tantangan yang lain? Adakah? Ustazah Ida, boleh tunjuk partisipan berikutnya. Satu lagi Ustazah. Kemudian Ustazah Ida yang kasih Siapa ya? Siapa ya? Oke, bisa dicek. Ustazah. Luar ya. Ustazah Bani. Bani sudah ya tadi ya? Ustazah kan? Siapa? Oke, Ustazah boleh. Kasin. Saya baru gabung. Beda. Ya. Saya baru gabung. Kenapa? Tadi error laptopnya. Error. Oh, ya udah. Ustaz Ivan. Oke, Ustaz boleh raise hand? Enak Ustaz. Oke. Apa nih tantangan untuk Ustaz Ivan? Apa nih Ustazah Ida mau dikasih tantangan apa? Ustaz Ivan, sebentar. Tantangannya Ustaz Ivan adalah pertanyaannya gini, apakah di layar Ustaz polos di belakang Ustaz, apakah warnanya polos? Iya, polos. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang Ustaz silakan klik video. Video ada tanda panah ke atas. Sudah, Ustaz? Oh ya. Oke, kita akan lihat tampilan beliau yang lebih jernih ya. Kemudian video setting, Ustaz. Ya, betul. Video setting. Boleh diperbesar suaranya, Ustaz, biar saya dengar. Kurang keras, Ustaz. Ya, sudah video setting? Ya. Kemudian di kamera, Ustaz pilih HD. Ustaz pilih HD, dicentang HD-nya.
Nah, contohnya ini saya original rasio. Kalau saya centang HD, nah lebih ini dia full ya. Mana nih Ustadz suaranya? Oh, meninggalkan tempat. Oke, Ustadz. Lanjut ya, Tat ya. Nah, sekarang Ustadz pilih di apa? Ada kelihatan nggak di situ? Ada kamera, ada my video, Tat. Oke, Ustadz klik di my video. Ustadz pilih adjust for low like ya. Oh, sebentar, ini dulu. Biar tampilannya jelas. Ya, Ustadz klik background and filter, Ustadz. Saya pandu dari sini, Tat. Oke, sudah? Halo? Oke, apakah Ustadz sudah mencentang I have a green screen? Sudah. Ya, sekarang di atas tulisan mirror ada kotak. Ada kotak warna apa tuh? Ustadz warna apa kotaknya? Warna. Pick the color. Nah, ini yang bikin tidak jelas. Coba Ustadz klik pick the color. Oke, kemudian diklik di backgroundnya Ustadz. Diklik di backgroundnya. Klik. Oh, masih hitam ya? Saya langsung jelas dia. Aduh. Diulang Ustadz, kotak pick the color, diklik ya, nanti akan kelihatan background di belakang. Kemudian Ustadz pilih backgroundnya, jangan di wajah ya. Oke, diklik. Oke, berarti diatur-atur aja Ustadz, dipindah-pindah. Jadi pas pick the color tuh pindah kursor, nanti diklik di dekat mana yang pas diatur-atur. Nah, nanti itu ya, adjust for. Oke, ini juga ya di depan beliau sepertinya tidak cahayanya agak redup ya. Jadi nggak bisa membedakan layar belakang sama yang bagian ini rambut ya. Jadi rambutnya Ustadz dengan layar belakang mirip gitu. Jadi dibikin pencahayaan yang lebih ini ya. Oke. Baik, tantangan untuk Ustadz Ikhwan ya. Apa ya teman-teman ya? Ustadz Ikhwan kita minta untuk oke, share screen aja Tat ya. Boleh Tat? Biar besok jadi admin untuk presentasi ya Tat ya. Share screen dan share sound ya sekalian. Oke, silakan Tat. Masuk. Oke, masih proses. Baik. UKW